Oke, jadi welcome back to Salam Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 21 Maret 2022. Jadi ini morning briefing untuk hari Senin. Saya recordnya di hari Jumat ya, after close market seperti biasa. Nah, lalu mungkin saya mau informasi aja ya. Dulu kita morning briefing itu selalu setiap hari. Jadi untuk update market setiap hari ada. Tapi karena kita ada project edukasi gratis kita yaitu Bibos, maka untuk hari morning briefing hari Kamis dan hari Jumat itu biasanya kita nggak ada. Saya offin untuk apa gitu ya? Untuk pembuatan Bibos, karena kan itu harus rekaman, harus atur kamera, edit, jadi itu makan waktunya cukup banyak ya. Tapi kalau Anda mau dapat update secara terus, itu di morning briefing VVIP dan itu selalu ada. Oke, ini untuk morning briefing hari Senin ya. Kita harus tahu lah outlook seminggu ke depan gimana. Saya udah cerita ya ke teman-teman di VVIP, dimana market kita masih bergerak dalam trend channel yang up-nya. Cuman yang perlu kita ketahui, dia sekarang lagi berada di pucuk gitu ya. Ketika dia lagi berada di pucuk seperti ini, maka ada probably dia outlooknya akan ke bawah dulu ya, dan itu sehat. Anda lihat dia berproses tapi arahnya naik. Cuman menurut saya ini tidak akan selamanya kayak gini. Pasti ada one day dia breakout atau enggak breakdown. Nah, yang ditakutkan ialah dia breakdown ya. Seiring berjalannya waktu, saya nggak bilang minggu depan breakdown, tapi kita harus waspada dan ya menikmati setiap proses yang kita dapat. Hari ini juga dari foreignnya netral ya, meskipun kayaknya ada distribusi tapi nggak banyak ya, total masih akumulasi ya. Kita masih bisa nikmatin lah proses market ya, dengan emiten-emiten tentunya yang bisa memberikan kita profit gitu ya. Lalu nextnya ya, seperti biasa kita akan coba bahas dulu kita punya trade dan profit. Berarti di hari Rabu dan di hari Kamis ya. Rabu. Untuk Rabu kan nggak ada. Untuk Kamis, untuk Jumat. Benar ya. Jadi morning briefing atau rekapan kita punya trading di hari Jumat, di hari Kamis, dan juga di hari Rabu gitu ya. Dan yang pertama kita ada IMJS ya. Di hari Rabu kalau nggak salah kita belum ada trade dan deh. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kita nggak ada trade dan kita ada IMJS ini sebenarnya hari ini kita beli kemarin di hari Kamis menu sore tanggal 17 ya. TP di 470 476 gitu ya. Anda kalau cek IMJS sendiri highestnya di 486, bahkan profitnya juga cukup lumayan. Lalu nextnya ada Amar, ini jajan sore di tanggal 15 ya. Tanggal 15 hari Selasa untuk hari Rabu. Oh ya, ini untuk hari Rabu gitu ya. Dapat profit ya, dapat profit cukup lumayan, yaitu Anda bisa cek lah. Kita beli menu sore Amar di 380, Anda cek Amar sekarang 420, 10% lebih gitu ya. Lalu ini ada PSKT, ini di hari ini ya, kita beli di 9095, kena TP1 ya. PSKT di 9798, tapi saya pribadi akan buyback ulang gitu ya. Saya pribadi akan buyback ulang. Lalu ini di hari ini juga. Jadi hari ini marketnya nggak enak tapi kita profit 3. Itu ada SMDR, ini swing kita dari tanggal 7 Maret, jadi udah pasti dapat. Ini TP-nya mohon maaf saya blok karena kita masih pakai untuk kawal gitu ya. Dan ya kena TP1 profit 8-12%. Lalu sebenarnya ada beberapa lagi list-list pantauan-pantauan yang ya kita tidak masukkan ke dalam kita punya win rate, tapi dapat profit. Kayak MPPA kita buy on breakout, energi dan lain-lain sebagainya. Energi ya maksudnya ya. Oke. Nah, lalu buat teman-teman yang belum download mobile apps juga silahkan gitu ya. Kita punya mobile apps juga akan kita update juga watchlist gratis harian. Jadi buat yang mau download silakan. Dan untuk yang mau join VVIP juga silakan. Ada promo ya, ini promo sampai launchingnya iOS kita menggunakan harga lama dengan dapat fasilitas yang sama. Jadi buat yang mau join VVIP cuman kemarin keterbatasan dana ya, sekarang waktunya karena sekarang masih ada harga promo gitu ya. Ini win rate kita di bulan Februari.
Lalu buat teman-teman sekalian, ya buat teman-teman sekalian yang mau daftar STAC gitu ya, yang belum daftar STAC kelas belajar saham di Silent Trader Academy Class angkatan ke-7, teman-teman mungkin bisa tonton video ini dulu ya. Di video ini saya jelaskan secara singkat kenapa gitu ya, why STAC ini jadi salah satu hal wajib kalau teman-teman mau belajar ya. Ini adalah salah satu opsi yang cukup tepat gitu ya kalau teman-teman mau coba. Ya, jadi bisa tonton videonya, nanti saya share linknya, atau Anda ketik aja di kita punya channel yaitu mau belajar analisa saham, nanti muncul seperti ini. Kayak gitu. Jadi buat yang mau silakan, karena total udah hampir 25 ya, udah 25 orang. Padahal kayak kita baru seminggu 2 minggu ya, baru seminggu 2 minggu kita launch, dan ya biasanya yang booking pun udah ada belasan, jadi udah total 30 lebih. Jadi buat yang mau sebelum kuota kehabisan silakan. Oke, lalu untuk outlook market masih bergerak mungkin dalam channelnya sambil kita update nanti pergerakan market gimana. Jadi nikmatin aja prosesnya, kita langsung ke pembahasan requestan aja kali ya, karena nggak ada notice khusus sih dari saya untuk market. Pertama DYPP ini gorengan yang cukup volatile sekali ya, pergerakannya cukup volatile sehingga bagi yang nggak kebiasa pantau polanya mungkin akan cukup struggle. Nah, hari ini naik 20%, rebound cukup signifikan, cuman ya jadi problem ialah dia sekarang masih berada di area resist yang dulunya merupakan dia punya range support kuat di let's say sekitar 440 460. Nah, ini harus dicek nih, kalau seandainya dia nggak bisa ya, kalau seandainya dia nggak bisa breakout, ini kan trend line-nya ya, trend line-nya kalau dia nggak bisa breakout, dia punya trend line ya, dia akan kempes lagi ke bawah. Tapi kalau dia bisa breakout, let's say breakoutnya di sini, berarti ya ada di sekitar 4 berapa nih, 470 ya, sorry, ya 470 kalau dia bisa breakout tembus, maka bukan nggak mungkin dia bisa balik ke kepala 500. Nah, ini mungkin bisa dipat. Tapi kalau nggak kuat, hati-hati potensi kepentok. Anda bisa buy on weakness aja, itu lebih baik. Lalu ESIP udah deket-deket EMA 200. Sebenarnya kalau mau coba spek buy, menurut saya sih bisa spekulasi. Ya, cuman dengan batas ya udah stop loss di 100 gitu ya. Dan ESIP ini kan trading R-nya masih diperdagangkan. Nah, mungkin Anda bisa pantau. Biasanya ya, kalau nggak pada saat hari pertama R-nya ditradingin, kalau nggak pada saat hari terakhir R-nya ditradingin, dia baru digerakin. Ya, sedangkan ESIP R itu ditradingkan sampai tanggal 21, which is itu di hari Senin. Nah, mungkin bisa dicek untuk teman-teman di ESIP-nya gitu ya, di hari Senin nanti. Oke, dan ya harusnya sih ada rebound pendek ya, karena ini turunnya juga udah cukup signifikan. Lalu next IMJS, kita IMJS profit, cuman memang kalau kita di VVIP bedanya saya udah info bahwa saya di 478 480 kita cek nih ya. Kalau teman-teman VVIP tahu ya, tadi pagi dan di morning briefing VVIP saya udah bilang, ini kalau dia nggak bisa breakout kita TP dulu. Kalau nggak kuat, dan ternyata bener ya, dia sempat tembus, nggak kuat, akhirnya kita TP. Nah, kalau ini terjadi ya maka minimal dia akan uji support lagi. Ya makanya mungkin Anda bisa tunggu dia di 440 450. Kalau mau, jadi itu lebih aman. Secara overall dia masih ada probably akan test resist lagi di 470 480. Oke. Lalu nextnya GZCO. Nah, ini contohnya GZCO ya. Ini kayak tadi contohnya si IPPE. Ya, dia tembus Bollinger Tengah tapi nggak mampu breakout. Ya, dia akan buat konsolidasi dulu. Biasanya sih kalau mau sehat dia konsolidasi. Jadi nggak serta merta langsung breakout lagi, itu biasanya enggak. Gitu ya. Mungkin dia akan uji beberapa support yang cukup penting ya. Let's say ada di sini. Ya, di sekitar 100 ya 130 140 lah. Ya 130 140. Mungkin kalau mau tunggu bisa di area situ, itu lebih baik. Gitu ya untuk GZC. Overall trennya masih up banget, cuman dia lagi fase konsolidasi dan itu diperlukan gitu ya kalau dia masih mau lanjut secara tren. NICL momentum nikelnya juga sebenarnya karena saham nikel lagi sideways semua. Ya sebenarnya seperti yang saya bilang ya,
momentumnya ada, tinggal kita atur. Ya, tinggal kita atur, setidaknya kita beli sudah low. Nah, cuman yang harus kita tahu kayak Nickel, Pure, DKFT ini emiten-emiten di sektor yang sama, cuman yang namanya gorengan gitu ya, yang namanya gorengan kadang bergeraknya juga sesuka hati. Dan untuk NHL sendiri positioningnya ada di area support. Ya, dia ada di area support di middle Bollinger, masih di atas moving average dengan batas support terdekat ada di sekitar 78 hingga 76. Ya mungkin ini jangka pendek bisa kita jadikan batas. Kenapa? Karena kalau dia tidak mampu bertahan di atas angka-angka ini, ya kalau dia nggak mampu bertahan di atas angka-angka ini, maka agak kurang bagus. Ya agak kurang bagus dan ya dia akan balik sideways lagi. Tapi kalau dia bisa bertahan, let's say di atas 76 masih menarik karena sektor nikel pun kita pun juga masih pantau gitu ya. Lalu nextnya ada RBMS. Ini gorengan yang seperti saya bilang, kalau nggak ada yang goreng dia akan kembali ditinggalkan apa ya? Ya dia akan balik sideways dan bukan nggak mungkin dia akan balik ke 50 lagi. Gitu. Oke, overall sih dia lagi buat base support ya, dia lagi buat base. Ini jelas kita tahu ada support di sini. 61 ya. 61, 64. Ya, kita tahu 61 64. Nah, mungkin Anda kalau mau coba nih let's say buy on weakness, Anda mau bow, teman-teman bisa deket-deket 465 ke bawah. Jadi dekat-dekat area 64 Anda bisa spek buy. Ya biasanya kalau memang dia niat rebound dia nggak akan buat low baru di 61. Dan biasanya dekat-dekat area 61 atau area 64 dia biasa rebound. Cuman karena harga masih 69 cukup tinggi masih untuk beli. Kecuali tiba-tiba besok bandar yang sering kita kenal goreng RBMS, ya beda cerita. Cuman kalau beliau nggak ada, maka arahnya akan sideways dan cicil ke bawah. Nextnya HKMU. Ini saham udah dibilang mati, sebenarnya enggak sih ya. Tapi per sekarang udah mati rasa. Kenapa? Dia tidak disuspend, tapi karena kepemilikannya masih 100% di masyarakat dan belum ada follow up kelanjutan dari rek isunya dan belum ada rumor di mana ada investor baru yang masuk, sehingga ya balik lagi gitu ya, ini lagi ancur-ancuran banget. Jadi ya hindari gitu ya. Dan saya pun udah reminder dari jauh-jauh hari untuk KKMU sejak pemegang saham pengendalinya itu jualan. Itu di tahun lalu gitu. Meskipun saham ini dulu juga banyak sekali memberikan kita profit. Ya. Dan seperti yang saya bilang, makanya kalau Anda tonton video Bibos kita, ya, ini kalau Anda ke channel, nah, Anda cari ini Bibos yang mana ya? Saya lupa sih. Nah, yang ini ya, akhir cerita dari sama KMU. Di sini saya cerita bahwasanya kita sebagai seorang investor, ya kita sebagai seorang investor itu nggak bisa buy and forget. Ya kalau kita buy and forget dan 1 year after kita buy dia PSP-nya, pemegang saham pengendalinya atau direksinya jualan, sehingga mirip seperti kasus HKMU, kita buy and forget, mati. Jadi bukan buy and forget, tapi buy and maintain. Nah ini yang sering saya ceritakan di Bibos ini. Nah buat yang belum nonton silakan. Nah ini konten-konten Bibos kita, IPO, ya cara cari tahu dia aksel atau bukan, kunci-kunci penting harus kita baca. Ada part 1, part 2, ada HKMU. Ini juga papan akselerasi yang banyak orang nggak paham, notasi khusus gitu ya. Dan ini next episode tentang time frame, ya tentang penggunaan time frame dalam memaksimalkan kita punya profit. Oke, nah lalu berikutnya BRMS. Tadi menariknya BRMS closingannya agak dibanting ya, saya nggak tahu kenapa ini. Pre-close di 210, banting 3 tick. Lumayan ya, bantingannya sih menurut saya lumayan deres. Ya, dan tiba-tiba langsung asing jual. Ini yang jelas satu orang. Ya, dia masih ada sisa 1,9 juta. Saya nggak tahu
Cuman seperti yang saya bilang, kalau mau beli jangan di atas. Itu aja yang saya bilang gitu ya. Ya let's say mungkin tunggu di stabil di 190 lagi baru bisa buyback. Ya, secara tren masih uptrend. Ya, kita tidak menampik gitu ya. Tapi secara monthly dan weekly kenaikannya terlalu signifikan. Jadi bukan nggak mungkin ya kalau kayak let's say SMMT ini kan naik terus. Tapi nggak semua akan seperti mereka gitu, nggak semua akan seperti SMMT atau kayak beberapa waktu yang lalu, waktu MLPL, MPPA, waktu DMMX, MCase atau 2020 Breeze dari 200 300 ke 2000 3000, nggak semua kayak gitu. Jadi ya kalau mau bijak belinya di support. Overall masih uptrend, jelas masih uptrend, tinggal kita atur positioningnya aja. Ya MLP lagi istirahat buat lanjut naik. Nah untuk MLPL MPPA saya fokus ke MPPA dulu ya. Jadi saya ceritakan ke MPPA, nanti Anda paham MLPL gimana. Jadi MLPL MPPA. Nah perlu Anda ketahui silsilah hubungan keluarganya MLPL ini induknya banyak membawahi anak-anak kayak LPPF, MPPA, MLPT, apalagi ya? MLPT, MPPA, LPPF, ya dan lain-lain lah. Anda bisa lihat ya silsilahnya. Ada bank, ya ada bank juga saya lupa. Kalau nggak salah apa Nobu ya. Kalau nggak salah Nobu punyanya Lipo dan lain sebagainya. Nah, secara teknikal di satu minggu terakhir ini pergerakan MPPA ini diikuti oleh MLPL. Jadi ketika MPPA naik, MLPL baru merespon naik. Ini yang terjadi polanya sekarang. Sehingga kita fokusnya di MPPA. Kenapa? Karena kalau MPPA-nya kempes udah dapat dipastikan 80-99%, MLPL juga akan ikut terkoreksi. Nah, untuk MPPA sendiri kemarin sempat breakout sebenarnya bagus di 354, tapi sayangnya dia belum mampu breakout di 384. Sempat breakout tapi ya masih gagal ibaratnya karena closingnya di 372. Dan sebenarnya bukan berarti gagal, tapi dalam jangka pendek mungkin dia akan retest support lagi, ya buat pijakan lagi dan retest ulang. Karena memang untuk MPPA dia sudah downtrend keras, dia lagi coba buat higher low dan sebenarnya berhasil. Ya ini low 1, ini high H1, ini LH1 ya, lower high 1 atau lower high 2, ini higher high 2. Ya dengan asumsi ini H1 H2 gitu. Jadi sebenarnya dalam kaidah-kaidah tren ini sudah memenuhi, tapi ya tinggal kita tunggu apakah benar bisa bertahan, atau kalau bisa bertahan dan balik ke 38, 380 atau let's say kepala 4, maka MLPL saya bisa pastikan pun juga akan ngikut. Minimal dia akan mencoba breakout juga sama seperti anak kesayangannya MPPA itu di sekitar ya 270 hingga 300. Ya 270 290. Target resist. Nah, cuman yang harus Anda ketahui, saya ada berpikir bahwasanya salah satu kenaikan MPPA, ya salah satu kenaikan dari MPPA itu karena dia bergerak kan dalam industri retail gitu, meskipun sebenarnya nggak relate banget ya, yang lebih relate si LPPF gitu ya, tapi menurut saya mungkin ada keterkaitan dengan siklus lebaran, meskipun relate-nya tidak serelate LPPF menurut saya ya, LPPF dan juga RALS gitu. Jadi ya that's why mungkin MPPA ini lagi jos banget gitu ya, mungkin ke-trigger oleh mungkin menjelang lebaran ya, tapi itu reason tambahan aja sih dari saya, sebenarnya nggak terlalu relate. Yang jelas MLPL ngikut pergerakan MPPA, jadi udah tahu ya, Anda wajib pantau MPPA juga untuk melihat pergerakan MLPL. Oke, ini udah menjawab pertanyaan MLPL. Lalu next PLN properti ya, kemarin sempat menggairahkan tapi balik lagi ini masih on off ya untuk emiten properti, masih buat base. Nah cuman yang jadi problem, beneran bisa breakout gak? Karena seperti yang saya bilang di teman-teman VVIP ini positioningnya kena resist semua, sama seperti kemarin construction ya,
Saya udah bilang juga nih ke teman-teman di sini kan, ini kena EMA 200 semua ini, dan terbukti kempes lagi. Karena memang overall trend awalnya masih down. Jadi dia cuman minor trend untuk rebound aja, habis itu balik. Nah yang sekarang terlihat, entah itu CTRA, BSD, SMRA, kecuali CTRA ya. CTRA ini dia sudah breakout dan EMA 200 pun sudah cukup di bawah. Nah tapi sisanya kayak SMRA, BSDE ini we don't know. Ya kalau ikutan kempes, gagal kepantok, balik ke bawah lagi. Dan bukan nggak mungkin CTRA pun bisa false break. Kayak gitu. Cuman ya kita tinggal maintain dalam seminggu 2 minggu ke depan arahnya gimana. Nah, kalau emiten blue chipnya tumbang, maka kayak APLN, ASRI, LPKR ini juga masih akan kempes. Overall sih dia nggak downtrend tapi udah lebih ke arah sideways. Untuk APLN ya. Untuk APLN dia lebih ke arah sideways. Nah, cuman kalau kita mau bypass sideways, ya kita nggak tahu kapan dia benar-benar digerakin. Itu aja sih kalau salah satu kelemahan buy on sideways. Lalu nextnya laba masih sideways juga, nggak ada pergerakan, batas 107 untuk support. Nextnya Bovin, ini juga salah satu saham yang menarik banget ya, disclaimer on sekali lagi gitu ya. Segala analisa yang saya jabarkan tidak ada ajakan membeli. Oke, teman-teman silakan analisa ulang. Karena sekarang kan lagi marak banget nih gara-gara kasus binomo afiliator yang mungkin dalam tanda kutip mengambil keuntungan dan lain sebagainya. Jadi Satgas dari OJK ini lagi gencar gitu ya. Dan kalau saya pribadi sih ya biasa saja. Ya cuman mungkin saya cerita gini ya, bahwasanya tidak ada ajakan beli atau jual. Ya saya hanya pure share analisa saya secara gratis karena ini di YouTube free, everybody can access. Ya kalau ada iklan pun iklannya Anda skip aja gitu ya. Paling iklannya di awal doang kan. Dan lanjut ke Bovin, secara teknikal dia udah breakout di triangle sebenarnya ya, tinggal tunggu confirmation atau dia bisa breakout di sini. Sebenarnya kunci breakout ada 1350 atau 1370. Nah di sini. Nah kalau ini bisa breakout, saya rasa Bovin akan lanjut secara swing. Jadi cukup menarik untuk kita bisa perhatikan. Lalu nextnya ada Becap. Oke, ini Becap hari ini auto reject ke atas. Isunya Tato X-nya. Nah, bingung kan apa itu Tato X? Anda tonton Bibos. Isunya Tato X akan mau dilepas minggu depan, jadi kena kena sentimen positif. Breakout trendline major bagus sebenarnya. Volumenya meskipun belum besar tapi ya udah cukup menarik. Kita perhatikan. Dan ya kalau kita ngomong tren besar, ya ini kan di sini bilang sudah wave 3 ya. Kalau saya bilang bahkan wave 2 pun belum kelar sebenarnya. Ya kalau mau main harian ya mungkin let's say ini bisa dibilang wave 3. Ya, wave 1. Ya ini wave 2 dengan asumsi low-nya di 230, wave 3. Nah, kalau kita bicara wave 3, ya wave 3 itu biasanya lebih panjang dari wave 1. Wave 3 itu adalah wave paling panjang dalam suatu siklus. Ya, cuman ini jadi permasalahan apakah iya? Ya ini tinggal kita maintain aja. Overall teknikalnya menarik. Good. Nextnya TAPG, TAPG. Ini tunggu CPO ya. CPO-nya juga kayaknya kan ngeprank. Jadi belum ada momen yang saya lihat. Ya makanya hati-hati lah ya. Untuk komoditi yang gak ada momen, hati-hati. Karena kalau Anda tonton morning briefing saya beberapa 1-2 minggu terakhir, saya bilang kalau CPO itu di LK, kalau coal itu di LK dan dividen. Kalau CPO oke dia bagi dividen tapi nggak gede. Makanya momennya mentok biasanya sampai LK. Gitu. Dan supportnya sebenarnya masih di 700 sih. Ya mungkin masih di 700, mau coba pantau ya silakan tunggu di sini. Ya kalau ini jebol juga ya udah kelar. Bakal sideways lagi. Gitu ya. Itu untuk TAPG. Oke? Dan case-nya juga inget deh, waktu morning briefing untuk hari Rabu kan masih ada tuh. Saya ada Rekom Amar ya. Salah satu bank mini yang saya bilang bisa dipantau nih. Dan ya buat yang ada beli, coba bisa leave di kolom komentar. Oke, jadi saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Teman-teman bisa gabung ke grup free kami. Rencananya grup free kami akan saya kasih bot gratis. Tapi nanti itu masih kita kaji. Jadi saya rasa buat teman-teman yang mau join grup free kami, ya itu bebas, kita bisa discuss, kita bisa tukar pikiran, bebas dari pom-pom. Mungkin kalau pertimbangan kami jadi, kita akan pindahkan bot kita
bot chart aja ya, untuk nampilin chart ke grup free. Jadi teman-teman bisa dapat akses. Karena balik lagi kita sebagai salah satu komunitas, tujuan kita ya memang mengedukasi dan bisa memberikan pengetahuan yang luas lah, bisa membantu teman-teman yang baru masuk di pasar modal agar tidak tersesat. Kayak gitu. Jadi memang fokus kita dari awal didirikan sampai sekarang masih sama ya, dan tidak akan berubah. Jadi silakan join, kita akan ngobrol-ngobrol di sana lebih jauh. Oke, good luck, happy weekend teman-teman ya. Salam Saudara Academy, be silent, be patient, be joy.